Kita baru mendengar masalah press conference tadi kan, bahwa akan mempercepat proses kongres luar biasa, tahapan-tahapan yang akan dilakukan, mungkin dalam 1 bulan ke depan ini tahapan-tahapan itu dilakukan. Memang kan kalau kongres luar biasa PSSI ini kan diikuti oleh klub-klub, sudah pastilah klub-klub diikuti, dan ya ada beberapa kawan-kawan ESCO yang juga mengatakan mereka cukup lega karena beban sekali dengan kondisi kemarin itu sangat beban, jadi ketika ada KLB buat mereka juga lega. Dan kalau ditanya siapa penggantinya, ya yang berkepentingan lah pasti. Yang berkepentingan namanya, Pak? Dari nama-namanya? Kalaupun tahu saya nggak mungkin saya bicarakan saat ini karena belum secara resmi. Ya, tetapi kawan-kawan tahulah kira-kira orang-orang yang terjun di olahraga atau berada di sepak bola. Mungkin pasti nama-nama itu akan muncul. Tapi nama-nama baru atau nama-nama yang bakal mengisi jajaran pengurus? Pasti nama-nama yang sudah ada di dalam dunia persepak bola. Nggak mungkin nggak. Ya, bagi kami kita nggak bisa ikut campur karena itu kan internal, ya kan. Poinnya adalah bisakah melakukan perubahan ke depan menjadi lebih baik, gitu. Kalau saya kan di DPR kan itu melihatnya dari sisi legislasinya, aturannya. Siapapun yang dipilih silakan saja, itu kan internal mereka. Mau muncul dari pemilik klub pun, mau muncul dari siapapun, silakan saja. Ya, tetapi pasti berkepentingan pada dunia olahraga sepak bola. Harapannya ada perbaikan. Kita harapannya ada perbaikan. Kunci bagi saya, kunci perbaikan itu adalah SOP atau peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sepak bola. Ada mungkin kriteria khusus yang diinginkan oleh DPR untuk menjadi pemilik PSSI seperti apa orang-orangnya? Nggak ada. Kan kalau PSSI ini boleh dikatakan apa ya, dekat dengan kekuasaan ya. Jadi menurut saya pasti yang nanti muncul juga pasti nama-nama yang dekat dengan kekuasaan. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi ada regulasi di situ, ada sinergitas dengan sponsorship, ada sinergitas dengan dukungan-dukungan fasilitas dan lain-lain. Ya kalau tidak ada kedekatan dengan kekuasaan tentu agak sulit ya. Nah, tetapi kalau bagi kami di DPR yang kita dorong ini kan adalah pertama sport industrinya harus hidup, tetapi tanpa mengabaikan tadi hak-hak penonton atau supporter untuk menonton sepak bola dengan rasa aman, nyaman, dan selamat tadi. Si KLB ini jadi titik terang dari klub sepak bola lagi, karena kompetisi terhenti juga kan bukan cuma mematikan klubnya aja, tapi orang yang beririsan kayak pedagang, UMKM. Ya, jadi ada sekitar 120.000 lebih orang yang bekerja di dalam dunia persepak bolaan, yang secara dampak langsung sekitar 60 ribuan, ya, yang tidak langsung seperti tadi yang nyetak kaos, yang jualan minuman, yang berkaitan dengan di luar pertandingan atau di luar dunia sepak bola tapi berdampak, itu juga kurang lebih sekitar 60 ribu. Jadi 120 ribu orang. Kalau Liga 1, Liga 2, Liga 3 dihentikan sementara, maka mereka pun juga terpending pendapatannya. Kami juga menginginkan bahwa azas keadilan tetap harus ada. Artinya dapur harus ngebul. Tetapi apa yang harus dilakukan? Membangun stadion yang mungkin membutuhkan waktu hampir bisa 2 tahun ke depan. Atau membuat peraturan yang tadi SOP standar yang diakui oleh baik pihak pengamanan, pihak penyelenggara, supporter, tim, dan lain-lain. Ya, termasuk pemerintah daerah tentunya. Ini paling mudah dilakukan. Untuk membuat ini hanya dibutuhkan waktu sekian bulan untuk mematangkan SOP. Setelah itu SOP ini disepakati, dijadikan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah ataupun juga nanti permen, apapun juga namanya. Dan inilah yang menjadi standar minimum tadi sudah dikatakan untuk penyelenggaraan. Maka Liga 1, Liga 2, Liga 3 boleh main lagi dengan catatan aturan mainnya ada. Kalau kita mau merenovasi stadion, pertama uangnya nggak ada, karena kan ada berapa stadion yang mau dilakukan. Tapi kalau yang tadi modelnya adalah memverifikasi stadion-stadion, ya silahkan diverifikasi, itu juga tidak terlalu sulit. Artinya jika di Jawa Barat hanya ada 2 atau 3 stadion yang bisa dipakai, ya pakai itu. Kalau ternyata kita sebut saja misalnya ya, kita nggak nyebut provinsi, di sebuah daerah ternyata satu provinsi nggak ada stadion yang layak dipakai, ya nggak usah bikin di sana.
bikinlah di tempat yang memang ada stadion yang layak. Jadi jangan memaksakan stadion karena kebetulan home base, penggemarnya banyak, itu dipaksakan di situ. Itu nggak boleh. Tidak boleh terulang lagi. Karena yang terjadi kemarin adalah bencana kemanusiaan dalam level skala dunia. Jadi jangan sampai nama baik Indonesia tercoreng di dalam dunia persepak bola nasional. Karena ke depan kita akan menjadi penyelenggara U20. Jadi artinya kita benar-benar harus bikin standar prosedur ini dengan baik.